penguasa ataupun pemerintah ataupun penegak hukum lainnya. Sehingga kalau demikian terjadi bukan lagi advokat namanya, sudah advokat pembantu atau pembantu advokat. Mesti ditambah detailnya sedikit kata di depan, istilah pembantu. Kalau memang penguasa lah yang menangkap dan juga memfungsikan advokat itu sendiri. Dalam literatur saya menyusun disertasi, advokat itu adalah bahwa advokat itu dari sejak zaman Romawi kuno sudah ada dalam dunia peradaban, peradilan khususnya penegakan hukum, bahwa advokat itu pada saat terjadinya peradilan terjadi ketimpangan, ketidaksempurnaan penegakan hukum itu sendiri. Kenapa? Karena subjek hukum dalam perkara pidana adalah manusia, subjek hukum dalam perkara perdata adalah harta benda. Dengan demikian, oleh karena itu, bila mana polisi, jaksa mewakili negara menegakkan hukum dalam perkara pidana, hakim, lembaga yudikatif mewakili negara untuk mengadili suatu perkara. Lantas subjek hukum masyarakat ini siapa yang mendampinginya? Karena melakukan kejahatan menurut hukum belum tentu bersalah untuk keadilan. Apalagi semata-mata yang tidak pernah bermasalah dikriminalisasikan menjadi masalah sehingga hukum bisa menjadi murat-marit, menjadi hampa belaka. Hanya merupakan suatu retorika dan lifestyle. Jadi sehingga pada saat Romawi kuno itulah lahir seorang advokat. Muncul dalam persidangan, saya membela terdakwa, saya mewakili masyarakat. Jadi advokat itu bukan dahulunya tidak diatur dengan kekuasaan seperti yang terjadi sekarang. Hal ini saya utarakan pada waktu dibuatnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 di Mahkamah Agung dan diakui oleh almarhum Profesor Dr. Paulus Evangelio Tulung dalam disertasi saya. Benar Pak Rambe itu bahwa advokat itu lahir dari masyarakat untuk masyarakat, melindungi masyarakat, bukan dengan ketentuan harus tunduk pada Mahkamah Agung, harus tunduk pada KPT, harus tunduk kepada penguasa dan sebagainya. Itu yang sebenarnya. Makanya pada waktu itu kita ingin mengembalikan jati diri advokat itu lepas dari pengaruh kekuasaan, tapi politik berkata lain, masih tetap aja menyebut-nyebut dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 ada Mahkamah Agung, ada menyebut Menteri Kehakiman pada waktu itu, sekarang Menteri Hukum dan HAM. Nah, langsung saat itu pula disahkan menjadi undang-undang, automatically karena tidak ditandatangani presiden menjadi undang-undang, itu amandemen Undang-Undang 45. Langsung terjadi penyimpangan, murat-marit sampai detik kali ini. Jadi tidak advokat itu belum ada. Yang dikatakan advokat yang sesungguhnya adalah saudara yang akan saya angkat sumpah pada hari ini. Itulah yang advokat sesungguhnya. Bukan advokat yang diangkat oleh KPU. Bukanlah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kendati pun Pengadilan Tinggi mengangkat sumpah masih melanggar hukum juga. Penegak hukum melanggar hukum. Ketua Pengadilan Tinggi tidak berdasar, tanpa landasan mengambil sumpah advokat. Tapi advokat itu sendiri pula lah yang merusak profesi ini. Oleh karena itu saya harapkan kepada saudara nanti dan sumpah tolong pelihara, lakukan apa yang telah Anda dapatkan di kelas selama NIPA. Jauhkan perbuatan tercela. Kebenaran pasti waktu akan menjawab. 10 tahun yang lalu Mr. Rambe Ketua Peradilan itu katakan orang gila. Sekarang yang gila siapa? Inilah waktu yang menjawab. Insya Allah 20 Desember ini Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 akan diganti berkat perjuangan peradilan. Sampai semalam saya bedeman dengan para anggota dewan
Yang mulia, sampai jam 12 malam, insya Allah mereka akan berjuang untuk rapat paripurna disahkan dan disetujui menjadi undang-undang advokat yang ada sekarang yang diusulkan oleh Pradi.